يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اهرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع في ذلك التأخير كل المطمع يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اهرعي وإذا تأخر مطلب فلرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. Talim kita hari ini kaji baru, masih melanjutkan kajian sebelumnya. Pada babura kolki makhlukoti bihasyabil Quran. Tadabur penciptaan makhluk menurut Al-Quran. Ya. Masih kategori akidah. Langsung aja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan ini juga termasuk hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kehidupan, keberagamaan kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Dari konsep yang sebelumnya membahas kepada yang lebih cenderung ke arah penciptaan alam semesta, kalau sekarang lebih cenderung penciptaan kepada makhluk. Langsung aja ke risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum talim kita awali seperti biasa. Doa, syahadat, istighfar, zikir tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Niat doa maghfirah ilahi anta maksudi farid doka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah. Qadariyah. La ilaha illallah. 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 La
syafaat Nabi Muhammad bismillah wa didullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka lisan qadir tapi hajatina wa khususan baruhi nur jawahirul Muhammadin khususan Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus Khadir al-Madi kalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khusus arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahlina al-islam amin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa bika astaqu wa bika astaghfiruka wa atubu ilaika ya Allah jadi akhiri qaidina wa yaqiru wa anta Allahumma ya qawiyal hajat Allahumma ya qawiyal iman Allahumma ya qawiyal aliyat Allahumma ya qawiyal darajat Allahumma ya syafa'al amr qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna ikhlasa wa istiqomata wa hubula wa hubbi man ahada. Allahumma ij'alna ikhlasa wa istiqomata wa hubula wa hubbi man ahada. Allahumma ij'alna ikhlasa wa istiqomata wa hubula wa hubbi man ahada. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Subhanaka inna lana ilma alqana innaka alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat ini agar pentaklim maupun yang ditaklimi bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala muridinnya wadin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini tajuk yang akan Anung bahas adalah tadabbur penciptaan makhluk menurut Al-Quran bab 1 dulu ya. Ini ada mungkin 2 bab ya. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan anak cucu Adam melalui surat Al-A'raf. Ya. Itu dalam konsep penciptaan diingatkan setelah dia disempurnakan. Di ayat 11 ini tentang iblis dan segala kedengkiannya terhadap penciptaan yang baru, juga kepada khususnya anak cucu Adam dan kepada Nabi Adam itu sendiri. Hal demikian diterangkan oleh Allah kepada kita agar kita bisa menghindarinya dan tidak mengikuti konsep-konsep jalannya daripada makhluk senior kita ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati sujudi li adama fa sajadu illa iblisa lam yakun minasyajidin. Malaikat disuruh sujud. Tunduk maksudnya bukan begini ya, rukuk ya, menghormati karena Allah ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, penciptaan baru tadi. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk yang tunduk atau bersujud. Tentu ada alasan ya. Kalau Anda ngurais, Anda bisa nukil dari tafsir Jalalain. Di sana ada kalimat di Quran surat Al-A'raf
ayat 11 tadi, ya, sifatnya itikad dan tauhid. Intinya kita jangan mengikuti jalan yang mengingkari. Ya. Di surat sana berbunyi walaqad khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Maksud ayat kalian yaitu kalian itu di sini Adam. Bukan jangan disandarkan ke iblis gitu. Ya, ke Adam. Summa sawarnakum. Lalu kami bentuk tubuh kalian. Bentuk tubuh di sini masih berada dalam tulang sulbinya. Ya, di Adam tadi. Maka summa qulna lil malaikatai sujuli adama. Lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam sebagai penghormatan. Ya. Yaitu dengan menundukkan punggung. Sulbi, punggung. Bukan sujud sama dengan sholat begitu. Pengertian kita luruskan dulu. Karena di sana fasya judu ila iblisya. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Yaitu kakek moyang bangsa jin iblis itu yang ada di antara malaikat. Lam yakun inna syajidina. Nah, dan tidak termasuk mereka yang bersujud iblis tadi. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir beda lagi nih. Hampir mendekati sama tapi ada sedikit perbedaan. Ayat ini serupa sebetulnya. Ini yang perlu kita pahami lebih dalam. Ya. Di Al-Hijr, ya. Al-Hijr itu dibaca 2829. Tolong dibaca Iwan. Wa in qala rabbuka. Hampir mendekati sama. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu apa wahyu dari Allah, dari Quran itu sendiri dalam konsep penciptaan makhluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Al-Araf, sekarang Al-Hijr ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menciptakan kejadiannya dan telah mengirimkan ke dalamnya ruh cipta aku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, yang kedua ini lebih cenderung lebih detail kepada esensi penciptaannya ya. Makanya saat Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat, kemudian Allah membentuknya menjadi manusia yang sempurna hingga Allah meniupkan ke dalamnya ruh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud
kepada penciptaan tadi sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan kebesaran Allah. Penghormatan kepada Allah tunduknya. Jadi kalau kita santun kepada orang yang lebih mulia itu penghormatan kepada Allah, ya, bukan arti kepada esensi orang itu dulu sendiri. Ya. Jadi kedudukan kebesaran Allah itu yang kita hormati dalam penciptaan itu. Maka akhirnya semua malaikat pun mendengar dan mentaatinya, ya. Kecuali iblis yang tidak mau tunduk. Terkait masalah makhluk iblis ini, kemarin sebetulnya sudah Antum bahas secara lebih mendalam kan. Nah, tapi perlu kita penekanannya yang sedikit berbeda dengan itikad. Di awal surat Al-A'raf tadi kan juga dijelaskan. Nah, Ibnu Jarir mengatakan, dia ahli tafsir, kata kum, ya, itu jamak artinya, kan ada di sana. Yang dimaksud dalam ayat adalah Adam. Ya, arti kata terkait dengan firman-Nya, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Ya kan? Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, jamak. Lalu kami bentuk tubuh kalian, jamak. Karenanya Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Al-Amsh, dari Minhal Ibnu Amir, dari Sa'id Ibnu Jubair, hadis Ibnu Abbas juga mengatakan, dan hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kuluku fi dulu arizali wa kuluku fi arhamim nisa'i. Mereka diciptakan di tulang rusuk kaum pria dan dibentuk dalam rahim kaum perempuan. Dibentuknya di rahim perempuan. Diciptakannya di tulang rusuk sulbi. Detail kan? Ya. Ini sangat sains sebetulnya kalau kita memahami konsep dalam ilmu epistemologi. Ibnu Jarir juga menukil dari sebagian ulama syaraf bahwa dia maksud dengan walaqad khalaqnakum summa sawarnakum, kami ciptakan lalu kami bentuk kalian, adalah maksudnya kepada anak cucu keturunan Adam, bukan kepada Nabi Adam. Itu secara garis besar terkait dengan kaji kemarin konsep penciptaan yang perlu Antum tutup dengan lebih jelas. Ya. Sekarang kita masukin secara aplikasinya. Ya. Ajaran Islam pada era sekarang, kodrat zamannya, oleh beberapa kalangan sering dimaknai secara sempit. Ini bukan negatif. Islam seolah sekedar agama yang mengurus rutinitas ibadah. Itu aja, tanpa kepedulian sosial. Padahal di Islam itu kuat sekali ibadah sosial. Kuat itu. Itu yang paling disukai Allah. Makanya Allah itu paling suka kalau kita sebagai umat Islam, bukan Allah minta dibantu, empati kita kepada sedekah dan hak yatim. Ya, daripada ibadah yang sifatnya lebih cenderung kepada ritual. Karena itu kalau untuk ibadah yang sifatnya sholat itu untuk dirinya, puasa pun untuk dirinya juga. Ya, jadi jangan lupa, jangan dipersempit maksudnya. Nah, karena faedahnya pun akan bermasalah kita dalam ibadah ritual itu sendiri. Ya. Di sini perlu Anum jelaskan secara lebih detail ya. Jadi jangan dipersempit. Islam seolah-olah sekedar agama yang sifatnya ritual rutinitas saja. Karena sering, ini urusan agama lah, urusan masjid katanya. Ya. Karenanya kalau antum menjadi ulama atau seorang pentalim atau berdakwah, sebaiknya memang demikian di kondisi sekarang. Tentunya di bidangnya masing-masing. Bukan dipersempit ulama-ulama yang rutin di masjid itu ulama kata pendakwah. Ya kita aja kan seharusnya menasihati kan dalam konsep mujmal. Visi dakwah itu apa dalam konsep mujmal ajaran Islam? Visinya Islam itu wajalu hayati nasir aktara dahaan. Visi ajaran Islam itu
adalah mencerdaskan kehidupan umat. Lebih cenderung kepada ibadah sosial. Bukan cerdas sendiri. Semua ulama sepakat tuh. Wajalu hayatin nasi aktara dakan. Selama ini kan umat Islam memang pada umumnya, baik disadari atau tidak, memiliki semacam kesombongan. Ini bukan prihatin ya, seharusnya kita prihatin bahwa agama yang dianutnya adalah sempurna, sudah sempurna. Betul, agama kita ini sangat sempurna. Dinul Islam itu yang sudah disempurnakan oleh Allah paling sempurna, betul. Tapi karena kita tidak pernah mau menyempurnakannya, ya, maka jadi sempit pemaknaannya. Bukan salah agamanya. Ya. Manjada wajada bahasanya. Sampai saat ini ya puluhan jadi jemaah YMA. Dia hanya mendengar dari dakwah yang sifatnya tempestuous. Penjelasan secara karakter, penjelasan secara rasa, penjelasan secara behit ilhami, penjelasan secara itikot nawaitu, itu nggak bisa didapatkan dari dakwah ucapan, nggak bisa. Kecuali memang ada halangan tertentu. Nah ini bukan promosi, jadi sering dipersempit. Cukup dengan dunia medsos, nggak bisa begitu. Ya. Sungguh-sungguh hanya faktor kita sudah Muslim. Ya. Sudah merasa kita paling benar. Itu efek kejiwaannya. Wah, saya Muslim, akidah kita benar. Itu semua baik dalam berpikir maupun bertindak. Kadang-kala bertindak dulu menganggap sempurna saya paling benar. Karena itu banyak umat Islam zaman sekarang yang sudah merasa dirinya paling benar sementara orang lain salah. Anu tidak mendukung agama yang lain. Itu kan sifat iblis yang diterangkan tadi. Sombong. Yang teraktualisasikan dalam kehidupan kejiwaan zaman sekarang. Nah ini wawasan kita. Supaya ada perubahan. Seperti yang diterangkan di awal risalah penciptaan iblis di atas tadi kan. Kita jangan dulu mendakwahkan tentang surga dan neraka deh, itu sudah habis. Karena itu dakwah TK lah. Kenapa demikian? Dalam konsep spiritual begini. Ya, makanya orang-orang yang sudah mendalami pondok pesantren salaf, misalnya torekot, dia sudah tidak mendakwahi daripada surga dan neraka lagi ke fikih. Bukan tidak percaya, karena hal itu tidak perlu didakwahi. Ya, jadi kita jangan dulu dakwahkan tentang surga dan neraka di kondisi sekarang lah. Karena apa? Coba kita renungkan. Ya, tentang surga dan neraka, ya. Sebelum kita paham konsep mentadaburi wahyu Al-Quran, itu prioritas. Nabi itu kan menekankan pada kondisi sifatnya dakwah kepada tauhid. Awaludin makrifatullah, kenal dulu Allah. Jangan dulu surga dan neraka. Ya. Karena dasar itu dari keimanan akidah kita. Kalau langsung tentang surga, apakah antum pernah pergi ke sana enggak? Ini kalau disandarkan logika ya. Ya. Nanti penangkapannya secara awam aneh. Ya. Intinya menyampaikan dakwah jalan kebaikan yang pasti aja dulu deh secara akal. Yang pasti dulu. Jangan diiming-iming, maksudnya gini, dengan transaksional surga dan takut neraka. Ikhlas nggak antum beribadah? Secara kejiwaan efeknya beda. Kalau orang udah kenal dengan agama, orang tidak pakai iming-iming lagi. Betul. Kenal dengan Allah. Ya. Bukan artinya menafikan dua tempat ini ya. Ada orang yang menggelintirkan begitu loh. Bukan. Itu memang benar ada. Bagi yang awam yang pasti saja dulu untuk dakwah. Dan yang bisa ditangkap nalar dulu deh. Itu gunanya dikasih akal. Bukan menafikan akliyah kita.
Makanya ditaruhkan surga dan neraka supaya akal kita berhenti. Ya. Di sini maksudnya alternatifnya ya, wacana dakwah kondisi sekarang atau nasihat kepada umat kondisi sekarang dalam hal berhubungan dengan Allah dulu, makrifatullah dulu. Sekarang kan terbalik, itu wilayah tinggi harus ini dulu, bukan begitu. Kondisi sekarang harus masuk situ. Terlepas dari segala motivasi transaksional itu dulu. Itu sebabnya di risalah sebelumnya anduk dasari apa? Ikhlas. Ikhlas. Ya. Ikhlaskan semua cobaan. Karena anduk pernah menyampaikan itu. Di atas dunia ini. Ibadah dimurnikan ibadah. Murnikan dulu ibadah. Dasar prioritasnya itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dulu. Betul kan? Ubudiyah dulu, hamba dulu kepada Allah. Ingin masuk surga, ingin dapat pahala, ingin mendapatkan kemudahan hidup di dunia adalah deretan keinginan. Betul? Itu kan deretan keinginan yang justru membebani manusia itu sendiri dalam membangun relasi dengan Tuhan dan makhluknya. Setuju? Ikhlas hilang. Sebenarnya itu nggak perlu dipikirkan dulu. Jadi gara-gara merasa terbebani itulah manusia jadi lupa hidup bahagia. Lupa. Banyak orang lupa hidup bahagia. Nggak susah. Sekali lagi, anu ingatkan kehidupan manusia sekarang. La tansya annakuna syaidan. Nah sekarang kemarin lupa nggak? Kita sama bahagia. La tansya antakuna syaidan. Jangan lupa bahagia. Semuanya bahagia sebetulnya. Jadi sebenarnya untuk bahagia itu kan mudah. Karena apa? Kita sulit tenang, sulit bahagia. Sering mempersulit diri kita sendiri. Keilmuan kita. Rahasianya kurangi serakah, terlalu banyak keinginan. Setuju? Ya, nah ini udah ke psikologi, kejiwaan, terapi. Kurangi semua keinginan, walaupun itu baik. Itu dulu. Islam juga mengajarkan larangan berputus asa kan. Nah, hati-hati, di sini ada konsep seperti terbalik. Nah, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, agar terhindar dari malapetaka hidup susah, kerap kali mengintai dalam kehidupan kita kondisi sekarang, ketika kita merasa hina atau diri sendiri merasa terhinakan, itu awal malapetaka. Ketika kita melihat dari perspektif psikologis, orang yang merasa dirinya hina, merasa miskin, merasa bodoh, itu artinya minder kan? Nah, patah semangat, kehilangan harapan, tidak punya rasa percaya diri, karenanya malapetaka di kehidupan bisa berawal dari sikap putus asa tadi. Di awal tadi gajinya beda, betul kan? Nah, sedangkan sikap itu hadir akibat kita merasa diri sendiri hina. Jadi kegagalan-kegagalan itu umumnya berawal dari dalam diri kita sendiri. Gimana kita bisa bahagia? Kita tidak percaya akan berhasil, kita tidak yakin punya kemampuan untuk menggapai keinginan cita-cita kita. Jadi merasa hina itu perlu dihindari dulu. Awal kaji awam, karena dia akan memberangus semangat kita dalam ikhtiar, menghilangkan harapan kita, menjadi putus asa itu dampaknya ke sana. Nah, di sini seperti dakwahnya terbalik-balik, tapi sebetulnya tidak maknanya. Ada konsep pola berpikir yang lebih arif. Itu sebabnya jika sudah terjadi putus asa, dampaknya bahkan bisa menjadi apa? Secara hadis, kufur. Kufur. Bukan lagi malapetaka loh.
akan terjadi kesialan hidup. Artinya tidak percaya pada kekuasaan Allah. Ya. Orang itu tidak percaya bahwa Allah apa saja bisa. Itu kufur. Allah apa aja bisa. Kan bahasa mudah aja lah. Setuju nggak? Allah apa aja bisa. Manusia kan nggak bisa begitu kan. Allah apa aja bisa. Itu makanya nggak boleh putus asa. Karena itu Allah berfirman di Quran Yusuf ayat 87 dibaca kawan. Surat. Ini dinamakan ya adalah amalan spiritual itu adalah 87 Yusuf pada orang dulu. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ini kan sindirannya kepada apa? Adik-adik Yusuf. Ya. Wahai anak-anakku pergi, bapaknya ngomong itu nanti juga nih. Carilah berita tentang Yusuf kepada saudaranya. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum kafir. Ingat, putus asa itu kafir. Jadi yang mesti kita membuat semangat kita ya, supaya naik spiritual kita dalam berikhtiar. Gagal. Putusin ini. Innahu la yashu min rohillah illa qaumul kafir. No kafir. Gitu kan? Jadi ulang aja. Karena di balik kegagalan itu pasti ada kebaikan. Pasti. Karena Allah itu menentukan waktu yang paling terbaik. Nah ini kayak kaji PD ya. PD-nya bukan PD kepada diri. Percaya diri itu kepada firman Allah. Mentadaburi Quran begitu. Nah ini perlu itikad keyakinan. PD nggak antum kepada firman Allah. Jadi prinsipnya tidak akan pernah berputus asa walaupun menghimpit kegagalan. Kecuali orang kafir, itu kata Allah. Ya. Jadi orang ngeluh, ya, berulang ngeluh, sebentar ngeluh, hati-hati. Udah takut kena derajat kafir, putus asa. Ya. Walaupun kita nggak boleh menyebut begitu ya. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Rabb, hati-hati, pasti dirundung seperti itu. Maknanya orang yang beriman tidak mungkin akan berputus asa. Seharusnya begitu psikologinya. Maka kuncinya di iman. Iman bahasa pendek kan percaya. Tapi ada rukunnya kan. Nah, yang kita bahas nanti iman, menaikkan iman itu di rukun sholat. Nah ini nggak dibahas di luar ya. Nah, ini sayang bener nih. Nih gini, kita sebagai umat muslim, ya, dalam menjalani kehidupan ini sudah seharusnya merasa tidak khawatir dengan kegagalan. Jangan, apalagi terulang-ulang.
Seseorang jika orang tersebut bangkit lagi, selagi dia masih bangkit kembali, pasti akan dikontrol oleh Allah. Hebat orang ini, ada harapan, pasti akan berhasil. Ini konsepnya di keimanan tadi, itikad. Yang paling berbahaya ketika kita terjatuh dan tidak punya keberanian untuk bangkit lagi karena kau merasa terhina. Banyak orang merasa terhina kan karena faktor kegagalan. Efeknya kalah nyalek naik pohon kelapa. Betul kan? Berarti kan konsep keimanannya nggak benar. Ya. Itu sebabnya konsep umi. Pernah dengar ya umi ya? Ada di Islam kan? Ini kesifatan. Bukan terkait dengan apa yang termaknakan. Itu terkait kesifatan Nabi SAW. Itu bukan hina. Selawat kita selawat umi kan? Bukan hina loh. Justru itu mencerdaskan. Bukan hina, bukan buta huruf. Nah, itu konsep aktualisasi kata untuk awam. Bukan begitu bro. Tolong tadaburi Quran. Kita andung jelaskan dulu ya. Ini yang gampang dulu deh. Ya. Mengenai keumian Rasulullah. Sebagaimana dipahami kebanyakan umat Islam, umi sering dimaknai dengan buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis. Jangan bohong. Banyak orang masih banyak orang berkata demikian. Ini kan memiliki interpretasi lain atas tren umi tersebut. Itu lapisan Qurannya beda. Oh, ya. Makna umi bukan buta huruf atau tidak bisa baca tulis, bukan. Sebab tidak mungkin deh, mustahilah. Ya. Mustahil kepada Allah, mustahil kepada Rasul. Ya. Nggak mungkin deh. Ada seorang Rasul yang bodoh. Ada nggak? Di Asma Syarifah nggak ada itu. Nggak ada. Terlebih Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia paling cerdas di atas dunia ini. Nggak ada yang bisa ngalahin. Tidak tersedot dia bisa baca dan ingat seumur hidup. Nah, gimana mau disebut umi dalam konsep yang rendah? Nah, dengan keistimewaannya bisa mencerap informasi dari langit, mengingatnya tanpa pernah lupa seumur hidupnya. Setuju kan? Bahasanya kan gitu. Maka tidak kurang banyak orang zaman sekarang tidak paham menjadi tidak beradab. Ulama lagi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang buta huruf yang tidak bisa baca tulis. Masya Allah. Berarti dangkal betul pemahaman dia. Sehingga umi bukanlah bermakna seperti itu. Apa yang umum dipahami. Sebab arti umi adalah penduduk asli Arab. Tuh. Umi itu penduduk asli Arab arti maknanya. Kok demikian ya? Dasarnya mana? Coba baca. Jangan umi yang umum. Ada lapisan kedua kata umi ini. Ya, coba baca di ayat 75 ya. Quran surat Ali Imran, dibaca deh. Ali Imran ayat 75. Itu makna umi beda itu. Ditujukan kepada ahli kitab loh. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaik
kamu selalu menanginya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata, dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Padahal mereka mengetahui. Tidak ada dusta bagi yang menganggap orang itu ummi. Benar kan? Jadi ummi ini dimaknai kepada orang Arab, bukan Nabi. Betul ya? Nabi orang apa? Orang Arab. Betul ya? Nah, jadi kata al-ummiyin pada ayat tadi bukanlah bermakna buta huruf. Betul kan? Benar kan nih? Ini dari mana buta huruf ini? Tapi artinya penduduk asli bangsa Arab. Sehingga makna dari Nabi al-Ummi bukan Nabi buta huruf. Betul nggak? Atau tidak baca tulis? Nabi al-Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis saja, jadi aneh. Kenapa banyak yang kayak gitu? Melainkan Nabi seorang penduduk asli Arab, itu makna yang benar. Tolong lurusin ya, kalau enggak. Ya, lurusin. Berarti kan dia membaca secara tekstual begitu. Arti Ummi, Nabi al-Ummiin, artinya apa? Nabi seorang penduduk asli Arab. Jangan diartikan Nabi yang nggak bisa baca tulis. Jelas salah. Orang Arab ketawa nanti tuh. Ya, jangan malu-maluin ya. Ini kan yang biasa aja. Jadi maksudnya mentadaburi Quran itu levelnya harus betul-betul bersih. Jangan terbawa nafsu. Makanya mentadaburi Quran, mengkotak-katik Quran perlu akhlak. Itu aja. Perlu akhlak. Jangan banyak dosa, nanti naik itu yang aneh-aneh. Makanya orang ada yang mengkotak-katik Quran yang tidak muslim, jadi aneh bahasanya. Iya, timbulnya apa? Debat kan? Nah, imannya nggak ada, berhenti akalnya nggak ada. Jadi pemahaman seperti tadi itu, kenapa dulu rame? Karena kita sampai di situ akalnya baru. Sekarang sudah berbeda kan? Iya. Mencari sifat 20 gampang nggak di sekarang? Gampang ya, buka aja itu Buya Google. Ya, beda. Itu muslim awam. Karena kita dulu awal awam. Awam itu bisa daerah-daerah jahiliyah perkampungan ya. Disinilah kita wajib meluruskan khususnya para pendakwah. Dan ini benar nih. Ya. Sudah seharusnya di zaman sekarang ini esensi dakwah, ceramah kita lebih menekankan kepada seruan untuk berani berpikir. Betul? Berani meluruskan orang yang berpikir salah. Walaupun kelihatannya wah, walaupun viral. Kita kasih tahu aja. Kalau dia nggak mau tahu, nanti hati itu ngomong. Jangan ikut cari bangga ya, kita kalahin dia, jangan. Itu iblis. Iblisya. Maksud andung ngaji paham ya? Mentadaburi Quran itu perlu pemahaman dengan yang lebih dalam terkait dengan akhlak dan kejiwaan kita. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sains. Betul kan? Coba dakwah kita sekarang lebih menekankan dulu kepada seruan untuk berani berpikir itu dulu, tapi terbatas. Berani berpikir dan berani mengkritisi bangunan pemahaman skeptisme umat yang lama. Bukan merubah itu maksudnya. Quran itu kan berlevel-level. Berani nggak mengkritik bangunan yang taklid? Masih banyak yang taklid. Sering disempitkan, maka nggak intelektualnya nggak naik. Bukan maksud merubahnya loh. Jangan-jangan akhirnya bisa disebut
pola antum ngomong ini liberal nih Ustadznya, ini ngaco juga nih. Ada di Quran kok. Begitulah mentadaburi Quran di konsep kodrat zaman sekarang. Memerlukan kejujuran, memerlukan kebeningan hati, memerlukan keikhlasan, tidak ada transaksional, dan memerlukan logika akal yang terbatas. Betul kan? Jadi nggak perlu banyak ini deh, jujur. Dan semua itu bisa dilakukan kalau akhlak kita baik. Benar? Ya, qalbun kita salim. Jadi yang terpenting dalam berdakwah, menasihati bukan milik ulama aja ya. Kita ini pendakwah, khalifah. Apalagi kaum laki-laki. Pertama menasihati tidak dogmatik dan tidak doktrinal. Ketangkep ya? Jangan mendoktrin. Karena mereka juga mencari nanti. Karena itu, nah ini susahnya awal dakwah sekarang, menasihati orang sekarang. Harus diawali dulu menitik beratkan pada rasionalitas secara tuntunan Quran. Itu dulu, jangan dulu naikin ke spiritual, nanti alahut. Bermasalah dengan hukum sosial. Nanti balik-balik ngajian dong ya. Kemarin itu dulu. Enggak, bukan maksudnya gitu. Jadi awam, makomat, titik beratkan dulu pada rasionalitas, tapi terbatas. Kejujuran, keahlian kita dalam kita memberi nasihat atau menterapi. Sehingga akan bisa menjadi suatu pemahaman yang tidak terisi oleh orang itu, mad'u kita penghayal. Dosa tuh. Kira-kira jin ini kalau merah begini ya. Nanti kita cari merah. Nanti dimasukin sama jin merah keluar. Ah, itu menghayal. Nah, itu anti dia nunggu gitu. Jangan sampai antum bisa menjadikan umat penghayal. Itu larangan Nabi. Yaitu masuk di akal dulu deh. Standarkan akal dulu. Karenanya di dalam kitab Uyubun Nafsi. Bayangin udah lama nih kitabnya Uyubun Nafsi karangan Syekh Muhammad bin Husain An-Nasyaburi yang wafat 4012. Silahkan carinya. Itu ada ungkapan kesalahan-kesalahan tersembunyi yang tak disadari oleh manusia, khususnya ulama. Karena tidak tahu letak makomat yang mesti disampaikan. Kultur zamannya pada masa itu udah masuk kultur melalui akliyah. Tapi dibatasi. Dengan kebeningan si pentaklim itu, kebeningan kolbu, kecerdasan akal terbatas. Ya, sudah itu korelasi Quran dan lapisan makomat Quran itu harus dipahami. Bayangin tuh. Masuk lagi ilmu mantik yang sesungguhnya. Kemarin udah bahas. Jangan sampai ya dalam kitab ini menyebutkan bahwa Muhammad bin Husain itu kepada murid-murid, jangan sampai saya menyampaikan menjadi penghayal antum. Khususnya para ahlul ibadah. Karena itu perlu kiranya kesalahan-kesalahan kita ini diungkap di kondisi sekarang agar tetap waspada dan terhindar dari konsep-konsep pemahaman Quran yang tidak cocok dengan hukum waktu dan kecerdasan manusia sekarang. Kira-kira paham maksudnya? Ya, berat juga ya. Sebab siapapun tak menginginkan ibadahnya sia-sia tanpa nilai apapun di hadapan Yang Maha Kuasa kan? Jangan disamain dong nilai kecerdasan kita di zaman jahiliyah dengan zaman sekarang. Nilai orang itu berbeda, Allah tahu itu. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Salah satu contoh krusial nih. Sering dong banyak ulama tahu tapi tidak menjabarkan secara harus ada taklim jelas seperti ini ya. Ini syukur-syukur antum semua di sini bisa menyampaikannya kepada umat yang lain atau teman atau saudara kita untuk meluruskan yang paling krusial adalah mentadaburi ibadah ritual sholat. Itu kan tiang kita. Tadaburi coba. Ritual sholat. Pasti kaitannya dengan referensi di Quran.
atau wahyu. Kita sehari-hari yang terunut dengan rukun sholat yang benar itu gimana sih? Itu kan kaitan kita sehari-hari. Ini ibadah ritual nih. Ya. Di antara rukun sholat yang dikategorikan dalam ajaran Islam itu ada 3 macam. Udah tahu? Yaitu rukun qalbi. Itu 1. Rukun hati. Kedua, rukun qauli. Rukun ucapan. Banyak orang nggak menyampaikan dalam sholat. Ada rukun hati, ada rukun qauli. Yang terakhir ada rukun fi'li, perbuatan. Setuju? Tolong dalam sholat itu ada cara dia memahami hati, cara dia ngomong, dan cara dia bergerak. Itu rukunnya ada. Dan diatur di Quran. Pertama, rukun qalbi. Rukun ini adalah niat yang diucapkan saat akan menunaikan sholat. Sepakat? Gampang tuh. Karena itu kegoiban, nawa itu niat. Jadi jangan diperdebatkan ada yang dijaharkan atau tidak dijaharkan. Kalau sekarang tidak dijaharkan udah naik levelnya. Kalau dulu perlu dijaharkan masih awam. Paham gak deh? Jadi untuk apa diperdebatkan? Yang penting dia ada niat dan tahu letaknya sholat. Itu disebut rukun qalbi. Yang kedua, rukun qauli. Rukun ini terdiri dari pengucapan takbir. Startnya. Kan ada ucapan. Takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Membaca kemudian surat Al-Fatihah. Setelah itu. Dalam setiap rakaat kan. Membaca tasyahud, tahiyat. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mengucapkan salam pada akhir sholat. Itu putus. Itu disebut rukun qauli. Diucapkan itu harus benar. Sepakat nggak? Ucapan itu harus benar. Kalau kita nggak ngerti arti, dengan yang pertama rukun qalbi kita sudah niat itu sholat, udah sah-sah aja sebetulnya. Paham nggak? Karena kita bukan orang Arab. Ya. Nah, yang ketiga rukun fi'li. Hati-hati nih. Ini sering banyak dibedah di sini nih. Nih. Rukun fi'li itu adalah hal yang meliputi segala gerak yang termasuk dalam rukun sholat, yang tidak termasuk dalam rukun qalbi dan rukun qauli. Kan nggak termasuk rukun di situ. Termasuk dalam syarat sahnya rukun qauli. Syarat sahnya rukun qauli ini penjabarannya. Rukun ucapan maksudnya adalah mendengar bacaan sholatnya sendiri. Nah, itu poinnya. Tadaburi lah, itu kata Quran. Mendengar ucapannya sendiri. Namanya rukun qauli. Jadi kalau antum sholat dalam hati agak bingung dong. Sampai enggak? Kan harus diucapkan. Ada rukun qauli. Jadi seperti berdesis. Sampai enggak? Karena kalau langsung dia doin, itu setan masuk di qauli. Ketangkep maksudnya? Mendengar bacaan sholatnya sendiri. Jadi beberapa hal dalam perkara ibadah ritual sholat, beberapa hal yang mesti diperhatikan. Khusus musolli. Tahu musolli? Apa? Orang yang sedang sholat itu musolli. Khusus musolli. Jadi khusus musolli di saat melaksanakan rukun qauli, rukun ucapan waktu sholat, ya. Nah, sehingga sholatnya tetap sah adalah sebagai berikut. 1, harus jelas nih. Ada dijabarin nggak nih? Nah, pertama, musolli harus mendengar suaranya sendiri, itu rukunnya. Musolli harus mendengar suaranya sendiri saat mengucapkan rukun qauli. Ketentuan ini dalam keadaan normalnya orang yang sedang sholat, bukan mereka yang dalam kondisi tuli. Antum sholat itu kondisinya tidak boleh tuli, tidak boleh terganggu. Sampai nggak logikanya?
oleh suara hembusan angin atau hal yang serupa yang di luar kuasa orang yang sedang sholat. Mainnya di energi loh, gangguan itu. Apabila masih bisa diusahakan terdengar telinga kita, maka diwajibkan untuk meninggikan suara sehingga bisa didengar. Kalau terdengar suara angin dengan dan tinggikan jahar kita supaya terhapus gangguan tadi. Sampai enggak, walaupun antum sendiri. Makanya rukun qauli ini sebaiknya berjamaah, jaharnya terdengar, kecuali pada saat kita ada yang dibaca sunat itu person, tidak jahar. Ada yang wajib, yang tidak jahar ada. Tapi ada tertentu takbir jahar gak di zuhur, jahar. Tapi pas kita misalnya sholat berjamaah, terdengar desikan, kita ucapkan terdengar telinga sendiri, berdesis, paham nggak? Itu namanya menggunakan rukun qauli karena ada gangguan. Itu perintahnya. Yang kedua, itu penjelasan musolli, orang yang sedang sholat dalam rukun qauli. Duduk kan nih? Kenapa itu? Untuk menghilangkan rukun hati tadi. Karena rukun hati sering ngomong, itu sering gak khusyuk. Betul kan? Rukun hati naikkan ditutup dengan rukun qauli. Ketangkep. Kedua, musolli diwajibkan memperjelas detail bacaan. Caranya dengan tasdid, mikrajul huruf, dengan sengaja. Jadi jika musolli sengaja melewatkan dua detail bacaan tadi, dikhawatirkan akan terjadi perubahan makna. Karena bertentangan dengan makna asli bacaan sholat. Misal tasdid lafaz iyyaka na'budu, apabila tasdidnya dilewatkan menjadi iyyaka na'budu. Betul kan? Beda. Makna yang seharusnya hanya kepadamu kami menyembah dan berubah menjadi kami menyembah cahaya mataharimu. Sedikit aja nggak ada tasdid. Dan ini harus kita artikan dalam diri sendiri kan. Nah itu rukun apa namanya? Qauli kan? Dengan jahar. Ketiga, musolli tidak mengganti harakat. Ya. Sampai ke sini gak kita belajar sholat? Atau syakal bacaan sholat yang dapat merubah makna loh. Oh, Ustaz Fauzi udah tahu deh. Ya. Tolong jangan sampai berubah nih. Maka belajar lagi deh. Karena itu bisa merubah makna. Misalnya dalam lafaz an'amta diganti menjadi an'amtu. Sehingga maknanya yang seharusnya kau berikan kenikmatan berubah menjadi ku berikan kenikmatan Tuhan antum. Berubah sedikit kalau al-amtu. Jadi belajar, jadi nggak ada istilah ini dialek orang Jawa, dialek enggak, semuanya bisa. Makanya tolong dulu, makanya ada ilmu yang disebut harakat, syakal, betul kan? Hati-hati. Keempat, musolli tidak menambah huruf dalam bacaan. Maksudnya dari menambah huruf dalam bacaan adalah seperti membaca panjang huruf alif dalam kata Allah, takbiratul ihram, hati-hati itu. Ya. Seharusnya dibaca satu huruf alif pada alif yang pertama menjadi dua huruf alif. Kan gitu. Kelima, musolli harus menjaga bacaan agar tidak terputus di pertengahan ayat atau kalimat karena napas. Waduh, ini detailnya ya, yang sampaikan kan. Musolli harus membaca ayat sesuai dengan urutan aslinya. Kesesuaian ini adalah wajib dan sangat ditekankan dalam bacaan surat Al-Fatihah dan tasyahud. Betul kan? Nah, hal-hal yang telah dikemukakan tadi, yang disampaikan tadi, sangat penting untuk menjaga makna yang terkandung dalam bacaan wajib sholat. Kondisi seperti itu, antum bisa khusyuk nggak?
Paham ilmu itu? Anda bisa khusyuk nggak? Bisa. Jadi tidak dipersempit maknanya. Wah, luar biasa, bisa merubah seluruh efek kejiwaan, psikologi, bahkan perbuatan dalam sholat itu sendiri. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang hukum bagi orang yang tidak memperhatikan bacaan-bacaan terutama rukun-rukun wajib sholat. Penjelasan beliau, 1. Bagi orang yang tidak tahu disebabkan karena yang bersangkutan baru saja masuk Islam atau masih dalam tahap belajar atau lupa, maka sebaiknya melakukan sujud sahwi. Pernah sebut sujud sahwi. Walaupun antum baru. Fikihnya begitu. Alasannya berlaku jika benar-benar dalam keadaan lupa ya. Dan tidak disengaja, bukan rekayasa. Nah, yang kedua, bagi orang yang sengaja tapi tidak tahu. Sengaja nih tapi nggak tahu jika terjadi perubahan makna. Sengaja tapi nggak tahu. Maka sholat dilaksanakan tidak sah bacaannya yang menyebabkan tidak sah sholatnya. Batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi orang yang sengaja dan tahu akan perubahan maknanya membuat batal imannya, maka hati-hati di sini kena kafir. Sengaja. Hal ini disebabkan karena kesengajaan dalam penyelewengan bacaan sholat, yaitu ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Perbuatan ini berimbas pada perubahan makna, maka menjadi tidak sama dan bertentangan dengan makna aslinya. Jadi kita sebagai seorang muslim mentadaburi itu sampai titik situ semua dijelaskan di Quran sebetulnya. Kalau kita mau memaknai Quran lebih dalam lagi, sudah seyogianya kita menelaah betul perihal segala hal yang bersangkutan dengan syarat-syarat sholat. Itu dikaitkan dengan khusus dengan konsep yang Anda sampaikan ini karena terkait dengan itikad dan atidah. Khususnya syarat sah sholat karena itu tiang kita agama. Termasuk di dalam mengerjakan rukun-rukun dalam sholat tadi yang sudah jelaskan. Dalam persoalan rukun qauli, umat Islam diharapkan mampu melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Bagi yang belum jelas benar, tolong kitabnya sudah referensi yang disampaikan. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan menyangkut sah, khusyuk, bermanfaatkah sholat itu dalam efek kejiwaan atau amalan kita waktu kita berinteraksi, beribadah sosial. Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup bab 1 dulu karena ini perlu penjelasan lebih detail. Insya Allah kita gali lebih dalam lagi perkara kajian ini. Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala Taha khairil khalqi wa ahlaha. تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيه